Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Betahan dari kelas D4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring analisis minyak FFA. Soal nomor 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang lemak dan minyak serta perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, lemak memiliki titik lele tinggi, sedangkan minyak memiliki titik lele rendah. Lemak yang umumnya berasal dari hewan, sedangkan minyak umumnya berasal dari tumbuhan. Komponen lemak memiliki asam lemak yang lebih besar, sedangkan minyak komponen yang terdiri dari gliserida yang memiliki asam lemak tak jenuh lebih banyak. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kegunaan lemak dan minyak. Yang pertama, sebagai bahan bakar dan pembakaran minyak menghasilkan reaksi kimia yang bersifat eksoterik mengeluarkan panas. Yang kedua, sebagai pelumas adalah minyak digunakan untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin dan membuat mesin tidak cepat rusak. Yang ketiga, sebagai bahan makanan dan memasak, minyak baik sumber dari nabati dari hewani sangat bermanfaat sebagai bahan makanan dan memasak. Keempat, sebagai bahan polimer adalah minyak yang termasuk jenis minyak tak jenuh dengan ikatan ganda dapat diolah menjadi polimer dan senyawa yang rantainya panjang. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan analisis lemak dan minyak. Lemak merupakan salah satu molekul yang terdiri dari oksigen, hidrogen, karbon, dan terkadang terdapat nitrogen serta fosforus. Yang kedua, minyak. Minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik terdapat di alam serta tidak larut dalam air. Nomor 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang asam lemak bebas dan pembentukan asam lemak bebas. Yang pertama, asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas yang tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas menghasilkan proses hidrolisis dan oksidasi yang biasanya bergabung dengan adanya asam lemak netral. Yang kedua, pembentukan asam lemak bebas juga dapat terjadi oleh adanya mikroorganisme dengan keadaan lembab dan kotor. Selanjutnya, nomor 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bahaya asam lemak bebas. Bahaya asam lemak bebas adalah jaringan lemak melepaskan asam lemak bebas dan glisero dalam darah, di mana asam lemak tersebut diangkat dengan albumin hampir ke semua organ. Selanjutnya, nomor 6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip penetapan kadar asam lemak bebas, yaitu sampel yang dilarutkan dengan alkohol netral dapat dititrat dengan NaOH untuk menetralkan asam lemak bebas. Selanjutnya, nomor 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara pengambilan sampel pada penetapan kadar asam lemak bebas. Yang pertama, siapkan formulir, lokasi pengambilan, tanggal pengambilan, dan pengodian sampel. Yang kedua, siapkan wadah yang steril yang telah dibersihkan. Siapkan wadah yang steril yang telah dibersihkan dengan alkohol. Yang ketiga,
Masukkan minyak goreng menggunakan sendok yang steril ke dalam wadah tersebut. Lalu diberi kode, lokasi, jam, dan tanggal pengambilan lokasi. Keempat, siapkan box untuk wadah tersebut. Untuk pengiriman sampel ke laboratorium. Kelima, selanjutnya diuji kadar asam lemak bebasnya. Selanjutnya, nomor 8. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara prosedur dalam penetapan kadar asam lemak bebas. Yang pertama, sampel ditimbang lebih kurang 20 gram lemak atau minyaknya. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambah 50 ml alkohol 95% netral. Selanjutnya dipanaskan hingga mendidih, lalu diangkat, digoyang atau dihomogenkan, melarutkan asam lemak bebas. Yang kedua, sampel dibiarkan sampai dingin. Ketiga, setelah dingin, larutan dititrasi dengan 0,1 N larutan KHO standar memakai indikator PP. Titik akhir titrasi apabila pembentukan warna merah muda. Yang keempat, angka asam dinyatakan sebagai mgKHO. Yang dipakai untuk menetralkan asam lemak bebas. Yang kelima, untuk menentukan tinggi rendahnya asam lemak bebas diukur menggunakan rumus yang telah ditentukan. Selanjutnya, nomor 9. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembuatan larutan, reaksi, dan perhitungan dalam penetapan kadar asam lemak bebas. Pembuatan larutan reaksi adalah suatu cara yang mempelajari cara pembuatan larutan dengan bahan cair atau padat dengan konsentrasi. Yang pertama, perhitungan bilangan asam. Angka asam sama dengan ml/KOH dikali N/KOH dikali 56,1 dibanding berat bahan dalam kurung garam. Kedua, persen asam lemak bebas sama dengan ml/KOH dikali N/KOH dikali BM titik asam lemak dibanding sama berat sampel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.